Halo, aku Caca. Kali ini kita membahas tentang after break. Nah, setelah hubungan berakhir, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan rutinitas emosional yang selama ini menemani kita. Secara psikologis, hubungan yang dekat membentuk attachment bond atau yang biasa kita kenal sebagai ikatan emosional yang melibatkan hormon seperti oksitosin dan dopamin. Hormon ini membuat kita merasa aman, dicintai, dan terkoneksi. Jadi, saat hubungan itu putus, kita tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan sistem dukungan emosional dan neurokimia yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Itulah kenapa after break bisa terasa seperti krisis. Kita mengalami gejala mirip withdrawal, seperti kecanduan yang tiba-tiba diputus paksa. Sakit, bingung, kosong, bahkan kadang muncul penyangkalan dan dorongan untuk kembali. Bukan karena hubungan itu sehat, tapi karena otak kita merindukan kenyamanan yang dulu terasa akrab. Namun, ini juga momen penting dalam proses pemulihan psikologis. Dalam teori self-concept clarity dijelaskan bahwa kita membangun identitas diri lewat pengalaman, nilai, dan hubungan yang kita jalani. Nah, saat kita menjalin hubungan cinta, apalagi yang intens dan dalam, tanpa sadar kita membentuk identitas bersama. Misalnya, aku lebih terbuka karena dia, aku suka dengar musik ini karena dulu sering dengar bareng dia, atau aku merasa lengkap karena dia selalu ada. Nah, ketika hubungan itu berakhir, rasanya seperti bagian dari diri kita ikut hilang. Bingung, kosong, gak tahu harus jadi siapa tanpa dia. Itulah kenapa langkah pertama untuk pulih adalah mengenali kembali siapa diri kamu, tanpa embel-embel hubungan tersebut. Bukan berarti menghapus masa lalu, tapi mulai menyusun kembali bagian diri kamu satu persatu. Langkah pertama yaitu tuliskan ulang narasi hidup kamu seperti take your time dan coba tulis apa yang sudah kamu pelajari dari semua ini. Bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang diri kamu sendiri. Apa hal yang kamu sadari selama proses tersebut? Apa yang kamu cari dalam hidup? Apa yang gak mau kamu ulangi lagi? Menulis bisa jadi cara sederhana untuk membangun kembali jati diri kamu yang lebih sadar, lebih dewasa, dan utuh. Yang kedua, aktifkan sistem dukungan sosial seperti kesedihan itu berat kalau ditanggung sendiri. Bicaralah ke 1 atau 2 orang yang bisa kamu percaya, yang gak ngejudge dan gak nyuruh kamu buat buru-buru untuk move on. Tapi cukup ada, mendengarkan, dan memahami. Dukungan sosial seperti ini memperkuat perasaan bahwa kamu gak sendiri, bahwa kamu tetap dicintai meski hubungan kamu berakhir. Yang ketiga, lakukan self-care yang bermakna, bukan buat lari dari rasa sakit, tapi buat hadir untuk diri sendiri yang sedang terluka. Coba jalan pagi sambil dengerin podcast yang menenangkan, coba journaling, tulis apapun yang ada di kepala dan hati kamu, atau lakukan meditasi 5 menit sebelum tidur. Kalau merasa butuh bantuan lebih dalam, gak apa-apa banget untuk ngobrol dengan profesional, seperti psikolog, konselor, atau komunitas seperti Here for Humanity. Ingat, kesedihan itu bukan kelemahan, itu bukti bahwa kamu pernah benar-benar terhubung dengan seseorang. Dan dari koneksi yang sempat membuat kamu hancur, kamu juga bisa membangun diri yang baru, diri yang lebih sadar siapa kamu sebenarnya, diri yang lebih kuat karena pernah patah, dan lebih utuh karena belajar mencintai diri sendiri.